Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merida Safiani, NIM 2121231. Saya akan membacakan rangkuman dari kelompok 1 sampai kelompok 6 sebagai UTS mata kuliah akhlak. Yang pertama, konsep definisi akhlak, moral, dan etika. Akhlak dalam bahasa Arab artinya tingkah laku atau perangai. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Moral adalah ajaran baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi semua orang maupun individu. Perbedaan akhlak, moral, dan etika berdasarkan dari sifatnya. Akhlak bersifat abadi dan universal, sedangkan moral dan etika bersifat temporal, lokal, dan relatif. Dalil dari tersebut yaitu dalam surah Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kedua, dasar-dasar akhlak, Al-Quran, hadis, dan atsar. Yang pertama akhlak, yang kedua Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara turun-temurun, yang tujuannya itu untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang ketiga hadis. Hadis dalam bahasa artinya al-jalid, sesuatu yang baru, atau kebalikan dari al-qadim, sesuatu yang lama. Hadis disebut juga dengan sunnah Allah, adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariah Islam. Contoh hadis terbagi menjadi 3. Hadis perkara, perbuatan, dan persetujuan. Yang keempat atsar. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Yang ketiga, urgensi kedudukan fungsi akhlak dalam kehidupan. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Fungsi akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, membentuk manusia yang suka tolong-menolong. Yang ketiga, membentuk manusia yang sopan dan santun. 4. Hubungan akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama, pengertian. Akidah adalah suatu keyakinan hidup yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, ibadah. Ibadah adalah bentuk pengabdian dari seseorang kepada Allah. Hubungan dari akidah, ibadah, dan akhlak. Hubungannya adalah kalau akidah seseorang bagus atau kuat, maka akidah dan akhlaknya juga bagus. Kalau akidahnya lemah, maka semuanya pun ikut lemah. Yang kelima, pembagian akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah, contohnya beriman dan taat. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah, mengikuti semua ajarannya dan menjauhi semua larangannya. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap keluarga, yaitu berbaktilah kepada semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun kakak dan adik. Akhlak terhadap masyarakat, contohnya memuliakan tamu dan saling tolong-menolong. Yang keenam, akhlak terhadap Rasulullah. Akhlak terhadap Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya. Berarti melakukan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu semua telah tertuang dalam hadis beliau yang berwujudan ucapan, perbuatan, dan penerapan. Sampai itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.